Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nida Kusuma, NIM B100210505 dari Prodi Manajemen kelas J Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan LKPWN 3. Langkah pertama, mengidentifikasi masalah. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam suatu masyarakat atau lingkungan sekitar yang tertentunya berkaitan dengan program studi dan mata kuliah Pancasila. Di sini progresnya 15%. Langkah kedua, menentukan tema. Dalam langkah ini saya mengambil topik demo karyawan karena gaji tidak naik. Di sini progresnya 15%. Langkah ketiga, mengenali permasalahan untuk dipelajari. Dalam langkah ini, saya mencoba lebih mempelajari topik masalah yang saya ambil agar hasil kedepannya memuaskan. Di sini saya sudah mencapai progres 20%. Dalam menetapkan kenaikan UMR, pemerintah daerah juga mempertimbangkan inflasi dan aspirasi yang disuarakan dari para karyawan. Pro dan kontra pastinya muncul karena adanya keputusan ini. Sebab ada beberapa kalangan pekerja menganggap kenaikan itu jauh dari kata layak. Dan ada juga yang menganggap kenaikan itu sudah layak. Kenaikan UMR juga akan berdampak pada daya beli masyarakat di Indonesia. Dunia usaha adalah salah satu yang mendukung perekonomian di daerah. Jika daya beli lemah, maka akan menyebabkan dampak dari daya beli yang meningkat adalah harga barang juga cenderung akan naik. Tentunya kenaikan harga barang ini tidak diinginkan oleh para karyawan, namun kecenderungan tersebut sepertinya akan sulit diantisipasi oleh pemerintah karena daya beli yang meningkatkan dunia usaha menjadi lemah pula. Dalam pekerjaan, salah satu yang dicari selain jabatan adalah uang. Jadi, tujuan utama dinaikannya UMR adalah untuk meningkatkan penghasilan. Hal ini menimbulkan dampak positif. Salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan hidup yang layak. Krisis ekonomi yang melanda negara kita berimbas pada dunia usaha yang menjadi semakin lesu dan semakin memburuk. Kondisi perusahaan dari hari ke hari semakin tidak menentu dan berdampak langsung pada karyawan sebagai sumber daya manusia yang selama ini menopang bajunya perusahaan. Banyak perusahaan yang melakukan perampingan struktur organisasi dengan cara mengurangi unit kerja, biro, departemen, divisi yang dinilai tidak terlalu efektif dan hanya memboroskan uang perusahaan. Akibatnya, perusahaan terancam pemutusan hubungan kerja. Langkah keempat, mencari sumber-sumber referensi materi. Dalam mencari sumber referensi materi, saya menggunakan media online untuk mengumpulkan pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam produk saya nantinya. Di sini saya sudah mencapai progres 20%. Di langkah terakhir ini, langkah 5, mencatat hal-hal penting. Dalam mencari referensi materi, tidak perlu mencatat semua informasi yang ada, cukup mengambil informasi yang penting untuk dituangkan dalam hasil permasalahan yang mengambil kesimpulan mengenai topik permasalahan yang telah tersusun di dalam PPT. Di sini saya sudah mencapai progres 20%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.